nawaitu sawma ghadin an adai fardi sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sedina sesuk saking nekani fardune wulan Ramadan taun iki kronong lakoni dawuhe kang maha suci. Allahumma sholli ala Muhammad safi'il anam wa alihi wa sahbihi Allah wasalim ala dawam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya jikalau kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan dapat menghitung betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semuanya jalan yang terang benderang penuh dengan cahaya Islam. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah, yaitu tentang hikmah menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Hikmah ataupun pelajaran yang kita dapatkan di dalam kita melaksanakan bulan suci Ramadan itu amatlah banyak dan amatlah besar hikmahnya untuk kita semuanya. Puasa merupakan suatu ibadah yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah, sesungguhnya puasa ini adalah milik Allah dan Allah yang akan membalas setiap puasa-puasa yang kita kerjakan untuknya. Puasa merupakan suatu bentuk pengabdian seorang muslim kepada Allah ataupun Tuhannya. Oleh karena itu, banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita peroleh dengan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apa toh hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang kita dapat ketika kita menjalankan ibadah puasa? Ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka kita akan mendapatkan suatu hikmah ataupun pelajaran
yaitu menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan suatu kewajiban bagi seorang umat muslim yang harus dikerjakan, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Hikmah puasa yang sangat utama dan yang pertama adalah membentuk suatu pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini dijelaskan bahwasannya hikmah puasa yang paling utama ataupun yang pertama adalah membentuk suatu pribadi manusia yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Takwa adalah senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube rahimakumullah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah kita akan membentuk satu pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi pribadi yang akan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Sahabat YouTube rahimakumullah, yang kedua yang merupakan hikmah dari menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ataupun puasa di bulan suci Ramadan adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya bisa saja ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita bisa sembunyi-sembunyi untuk makan, untuk minum, ya, untuk melakukan suatu hal yang membatalkan ibadah puasa. Namun kita sadar bahwasanya kita ini sedang berpuasa, dan kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat segala bentuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Allah akan melihat segala gerak-gerik yang kita lakukan. Maka kita ingat ketika kita akan menjalankan suatu larangan Allah berupa makan mungkin di tempat yang sunyi, yang orang lain tidak tahu, kita akan ingat bahwasanya, ya Allah, aku sedang berpuasa. Maka ini akan menjadikan satu bentuk kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang merupakan hikmah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah mengajarkan solidaritas dengan sesama. Sesungguhnya rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan pada saat bulan suci Ramadan ini telah dirasakan oleh saudara-saudara kita, fakir miskin, anak yatim, dan juga orang-orang terlantar di luaran sana. Mereka sungguh sangat sulit sekali untuk makan sehari-hari. Kita hanya menjalankan ibadah puasa 1 bulan suci di bulan Ramadan ini, maka kita mungkin ada yang mengeluh, ya Allah, kenapa saya diberikan ujian seberat ini? Namun dengan kita melaksanakan dengan setulus hati, dengan ikhlas, maka kita akan sadar bahasanya di luaran sana banyak orang-orang yang kurang beruntung daripada kita. Maka setelah itu kita akan tumbuh rasa syukur pada pribadi kita. Ya Allah, saya sangat bersyukur ketika saya setiap hari masih bisa makan sebanyak 3 kali, masih bisa minum, makan makanan yang enak, minum dengan minuman-minuman yang menyegarkan. Kalau kita lihat di bawah sana, ya Allah, saudara-saudaraku yang hidup dalam garis kemiskinan, sesungguhnya mereka untuk minum 1 hari itu sangatlah sulit, untuk makan 1 hari sangatlah sulit. Mereka mungkin bisa makan pada pagi hari, tapi belum tentu dia dapat makan lagi pada sore hari. Mereka harus berpikir dengan keras, memutar otaknya bagaimana agar bisa makan setiap hari minimal 2 kali agar perutnya terisi. Dengan menjalankan ibadah puasa ini, harapannya adalah kita senantiasa agar dapat merasakan solidaritas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang merupakan hikmah dari menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan adalah melatih kedisiplinan. Terkadang di luar bulan suci Ramadan, kita semuanya banyak sekali yang bangunnya kesiangan. Mungkin setengah 6 baru bangun, bahkan mungkin jam 6 baru bangun. Namun puasa ini melatih kepada diri kita untuk senantiasa menjadi orang yang disiplin untuk dapat bisa bangun pagi. Sebelum subuh kita harus sudah bangun. Kenapa kita harus bangun? Karena kita harus melaksanakan, yaitu makan sahur. Dengan kita melaksanakan makan sahur selama 30 hari ini, harapannya kita ke depannya setelah bulan suci Ramadan ini kita dapat disiplin. Kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah di pagi hari, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Karena di bulan suci Ramadan ini kita dilatih setelah bangun melaksanakan sahur, kemudian kita dilatih untuk melaksanakan yaitu sholat secara berjamaah di masjid ataupun musola-musola terdekat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dengan demikian rasa disiplin pada diri kita akan terbentuk. Hadirin sahabat YouTube rahimakumullah, yang kelima yang merupakan hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan adalah melatih kesabaran. Dalam puasa kita dilatih untuk sabar, untuk menahan hawa nafsu kita. Kita sabar untuk menahan diri tidak makan, tidak minum. Itu sebagai bukti bahwa kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, merupakan hikmah menjalankan bulan suci Ramadan adalah agar kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Agar kita menjadi manusia yang senantiasa menjadi orang yang bersyukur, bukan menjadi orang yang kufur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Namun sebaliknya, ketika kita menjadi orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya nantikanlah bahwa azab dari Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah amatlah pedih. Sahabat YouTube rahimakumullah, yang ketujuh yang merupakan hikmah menjalankan ibadah puasa adalah terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kenapa? Ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, maka kita ketika akan melakukan suatu perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berjudi, berzina, memfitnah, adu domba, ngerasani dan lain sebagainya, maka kita akan ingat bahwasanya saya sedang berpuasa. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak sekali hikmah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan dengan kita menjalankan ibadah puasa. Yang kedelapan adalah sebagai ladang amal. Karena kita tahu bahwasanya Allah akan melipat gandakan setiap amal-amal kebajikan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini sampai dengan 70 kali lipat. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ramadan ini merupakan ladang ataupun kita tempat panen pahala. Marilah di bulan suci Ramadan tahun ini kita senantiasa panen. Jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita panen pahala yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kesembilan, hikmah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan adalah menjadi manusia yang Qur'ani. Kenapa dikatakan demikian? Ramadan merupakan sahrul Quran ataupun bulannya Al-Quran. Bulan di mana Al-Quranul Karim diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk senantiasa menjalankan tadarus
ataupun membaca Al-Quran dengan baik. Di bulan suci Ramadan ini dilatih untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan ketika kita di bulan suci Ramadan ini rajin membaca Al-Quran, kita akan istiqomah sampai nanti setelah selesai Ramadan, kita akan istiqomah menjalankan, yaitu membaca Al-Quran. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang baik ini kita tinggalkan ketika kita selesai di bulan suci Ramadan. Naudzubillahi min dalik. Mari kita teruskan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini secara istiqomah, secara terus-menerus. Yang selanjutnya, hikmah menjalankan bulan suci Ramadan ini adalah dapat melebur dosa-dosa kita yang telah lalu ataupun yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjalankan ibadah di malam hari di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Yang ke-11, yang merupakan hikmah di bulan suci Ramadan ini adalah kita akan didoakan oleh para malaikat. Para malaikat akan senantiasa mendoakan kepada kita semuanya. Utamanya ketika kita menjalankan ibadah secara berjamaah. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di mushola. Ketika amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka kita akan senantiasa mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sungguh amat sangat luar biasa. Nomor 12, yang merupakan hikmah menjalankan ibadah puasa adalah kita insya Allah akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita akan tergolong menjadi umat Allah, umat Rasulullah yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-13, yang merupakan hikmah puasa adalah kita akan mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin dan percaya bahwasanya kita sebagai manusia yang biasa, kita manusia yang tak luput dari segala macam dosa-dosa, baik itu dosa yang kita sengaja ataupun dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Aku berjerit meratap padamu, oh Tuhan. Ku tadahkan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu atas segala dosaku. Hapuskanlah dosa yang ku sengaja